Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kajian Riyadhus Shalihin kita akan memasuki pembahasan bab yang baru, yaitu bab al-istiqomah, bab tentang keistiqomahan. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu konsistensi, atau dia satu hal yang lurus, berkesinambungan, tidak berubah-ubah, tetap. Ini istiqomah namanya. Nah, dalam kesempatan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sejumlah dalil, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kewajiban istiqomah dan keutamaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini adalah kalam Allah Azza wa Jalla di dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah Anda, berlaku luruslah Anda. Ini perintah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim, wahai Muhammad, istiqomahlah kamu wahai Muhammad, kata Allah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Nah, tidak hanya berhenti di dalam sampai di sini saja, tetapi mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk istiqomah. Wa man taba ma'aka wa la tataghaw, dan mereka-mereka yang kembali bersama dengan Anda, yaitu para sahabat Nabi dan umat Nabi Muhammad, juga diperintahkan untuk beristiqomah. Wala tataghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kalian lakukan. Bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat ini adalah ayat yang paling berat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun, tidaklah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ayat, hiya asyaddu alaihi min hadhil ayah, yang lebih berat ketimbang ayat ini, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walidzalika, oleh sebab itu, qal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surah Hud ini membuat kepalaku beruban. Syayyabatni Hudun, syayyaba yushayyibu, itu membuat beruban, menjadikan kepalaku beruban. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan kepalaku beruban itu dalam budaya masyarakat kita, orang yang dia ini mendapatkan tekanan hidup, persoalan-persoalan hidup, kadang mengatakan, bahkan sering kita dengar, cepat beruban ini gara-gara banyak masalah, gitu kan, banyak pikiran, banyak masalah. Ini ungkapan yang lumrah disampaikan oleh mereka-mereka yang menghadapi beratnya hidup ini.
Namun untuk Nabi Muhammad SAW, cobaan hidup yang berat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak berarti di hadapan Nabi SAW karena keimanan dan ketakwaan beliau. Dan Rasulullah adalah yang paling bertakwa di antara hamba Allah dan yang paling beriman di antara hamba Allah. Namun dalam hal ini ada kategori lain yang menjadikan Nabi Muhammad SAW itu berat menjalankan tugas, yaitu tugas untuk istiqomah. Sampai Nabi mengucapkan syayyabatni hudun, Hud membuat aku beruban. Yaitu apa? Ayat di dalam surah Hud ini, perintah di dalam surah Hud yaitu perintah istiqomah. Karena perintah istiqomah ini adalah berat. Jadi kalau untuk Nabi Muhammad SAW saja berat, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad ini. Namun beratnya tugas ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini akan bisa dilakukan. Beratnya tugas yang Allah berikan ketika Allah memberikan pertolongan kepada hambanya untuk melakukan perintah istiqomah ini menjadikan seorang hamba ini naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat pertama. Hal ini menunjukkan bahwasanya istiqomah itu hukumnya adalah wajib. Istiqomah atau berlaku lurus di dalam agama ini hukumnya adalah wajib. Apa saja keutamaan yang diperoleh oleh seorang hamba ketika dia beristiqomah di dalam agama ini? Al-Imam An-Nawawi membawakan dalil yang kedua dari ayat Al-Quran, yaitu di surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berkalam, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengucapkan Rabbunallah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Jadi ikrar bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam ikrar tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat itu turun berduyun-duyun. Tanazzala yatanazzalu, tatanazzalu itu turun berturut-turut, turun dalam rombongan yang banyak, kemudian disusul lagi rombongan selanjutnya, disusul lagi rombongan selanjutnya terus. Adek suaranya dikecilin ya kalau ngobrol. Masih ada pengajian di sini. Dilirihkan suaranya, bisik-bisik saja kalau ngobrol. Ya, kita lanjutkan. Para malaikat turun. Apa yang dilakukan para malaikat ketika turun terhadap hamba yang sudah mengikrarkan istiqomah ini tadi? Dia sudah mengikrarkan bahwasanya Tuhannya yang ia sembah, yang ia menghambakan diri kepadanya hanyalah Allah. Kemudian dia istiqomah di dalam ikrar ucapannya tersebut. Para malaikat turun menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat yang turun ini mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian yang telah mengikrarkan Allah adalah Tuhan kami dan kemudian istiqomah dalam ikrar tersebut. Bergembiralah kalian bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Allati kuntum tu'adun. Ini kuntum ini telah, bahasa Arab kana yakun itu menunjukkan apa, sesuatu itu telah terjadi. Tu'adun, dijanjikan. Artinya janji ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan jauh hari sebelumnya bagi hamba yang melakukan perbuatan ini, yaitu mentauhidkan Allah dan istiqomah di dalam mentauhidkan Allah. Nah, kemudian para malaikat mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya.
kami akan menjadi wali kalian, kata para malaikat yang turun berduyun-duyun tadi itu. Aulia ukum itu teman dekat. Nah, sampai di sini ini mungkin pernah menjadi polemik dulu ketika masalah penafsiran kata aulia di dalam surah Al-Maidah ayat 51 yang sampai kemudian jadi gerakan 212 secara besar itu di sejarah bangsa ini pernah terjadi itu. Di dalam surah Al-Maidah ayat 51 itu kan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkalam, jangan menjadikan al-yahud wan nasara aulia. Janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia. Dalam terjemahan Kemenak yang dulu sebelum peristiwa 212 terjadi itu, dulu terjemahan Kemenak RI aulia itu diartikan sebagai pemimpin. Sehingga janganlah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin kalian. Nah, di kemudian hari ketika saya menelaah terjemahan Kementerian Agama yang baru ini, rupanya ada revisi. Jadi aulia itu diganti dengan teman dekat, bukan lagi terjemahannya sebagai pemimpin. Ini nanti bisa dicek di terjemahan-terjemahan yang setelah tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, sampai di sini mana yang benar, mana yang nggak benar gini kalau demikian. Dua-duanya benar ya ikhlas kalian. Dua-duanya benar. Jadi aulia itu bisa diartikan teman dekat dan bisa diartikan pemimpin. Jadi sejatinya kata wali, substansi makna dari wali itu adalah al-wala. Wala itu loyalitas, kesetiaan. Yang namanya teman dekat itu kita memberikan kesetiaan kepada teman tersebut. Suka duka itu kita dukung terus. Itu namanya teman setia. Ketika dia senang, kita ikut senang. Ketika dia sakit, kita mendukung. Ketika dia jatuh, tertimpa musibah, kita memberikan support, dukungan. Apapun yang terjadi. Nah, ini namanya kesetiaan atau loyalitas, wala. Nah, ini ada pada teman dekat. Kita menjadikan seseorang itu teman dekat. Segala masalah kita curahkan, kita curhatkan. Kita percaya dia bisa menjaga rahasia kita. Kita percaya dia bisa memberikan solusi terbaik manakala kita punya masalah gitu kan. Nah, ini teman dekat, kita memberikan loyalitas di situ. Nah, pemimpin itu dinamakan wali kenapa? Karena dia juga berhak terhadap loyalitas rakyatnya gitu. Jadi rakyat ini memberikan loyalitas kepada pemimpin untuk taat, memberikan kesetiaan kepada pemimpin untuk taat. Nah, maka sejatinya substansi dari surah Al-Maidah ayat 51 itu, jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Itu adalah jangan berikan loyalitas kesetiaan kita sebagai seorang muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Jangan berikan kesetiaan kita kepada mereka. Gitu loh. Baik dalam bentuk menjadi teman dekat ataupun menjadikannya dia sebagai pemimpin gitu. Jadi substansinya itu tentang memberi kesetiaan, memberi loyalitas gitu. Bukan hanya sekedar menjadikan pemimpin atau menjadikan teman dekat saja gitu kan. Karena inti dari kata al-wala itu adalah loyalitas atau kesetiaan. Ini yang perlu kita cermati dari ayat yang mulia ini. Nah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini para malaikat memberikan kabar gembira, kami yang menemani kalian. Jadi para malaikat ini senantiasa menjaga hamba-hamba Allah yang beriman itu. Maka di dalam hadis yang lain kan para malaikat itu ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penjaga bagi orang-orang mukmin. Perkara-perkara yang membahayakan dirinya itu ditepis oleh malaikat-malaikat tersebut kecuali yang telah Allah takdirkan terjadi.
Kalau Allah telah takdirkan terjadi pada seseorang, maka malaikat itu minggir dan membiarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi. Tetapi ketika tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, para malaikat penjaga ini yang menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang membahayakannya. Nah, ini malaikat malaikat hafazah namanya. Malaikat penjaga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Nah, terutama bagi orang mukmin yang beriman tadi, yang istiqomah, ini ada keutamaan, yaitu para malaikat juga ikut serta hadir untuk menjadi wali, menjadi teman dekat mereka. Nah, nanti di mana? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Wa fil akhirah, demikian pula nanti di akhirat. Para malaikat ini akan senantiasa membersamai orang-orang yang beriman sampai nanti di akhirat. Ini Nabi SAW juga sampaikan dalam salah satu haditsnya yang lain, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'a safaratil kiramil bararah. Mereka yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, pandai membaca Al-Qur'an. Huruf-hurufnya itu ditunaikan dengan baik, panjang pendeknya itu ditunaikan dengan adil. Hak-hak huruf itu ditunaikan, sifat-sifat huruf itu ditunaikan sesuai dengan haknya huruf tersebut, tidak berlebihan dan tidak pula kurang ketika membaca Al-Quran, dan lancar gitu kan, sebagaimana yang dahulu diajarkan oleh Nabi. Nabi ajarkan panjangnya sekian, kemudian baca juga panjangnya sekian, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, mereka yang demikian, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat itu bersama dengan para malaikat safarah kiram al-bararah. Safarah itu adalah para malaikat yang diwakilkan, yang menjadi wakil. Al-kiram yang dia orangnya baik, karim. Al-bararah baik, bajik, memiliki kebajikan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak meniadakan umatnya yang belum lancar baca Quran, yang baca Qurannya masih salah-salah, terbata-bata, tertatih-tatih. Kata Nabi Muhammad walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta. Akan tetapi mereka yang baca Quran tapi masih terbata-bata. Apa kata Nabi? Lahu ajrani, dia masih dapat 2 pahala. Masing-masing ada keutamaan. Yang tidak ada keutamaan itu yang enggak baca Quran gitu. Yang enggak baca Quran itu yang keutamaannya hilang. Nah, dalam hadis yang lain di dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi al-mu'min alladzi yaqra'ul Quran kamatsalil utrujah. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Rihuhu thayyib wa ta'muhu thayyib. Aromanya itu wangi, menyegarkan, dan rasanya manis. Ini buah utrujah namanya. Ini di wilayah kita nggak ditemukan buah utrujah ini. Dia masih keluarga dengan jeruk. Buahnya itu masih ada keluarga dengan jeruk, dan rasanya itu manis, dan aromanya itu menyegarkan. Saya pribadi belum pernah melihat utrujah itu dengan mata kepala saya sendiri, tetapi dari hadis yang mulia ini saya dapati sifatnya itu adalah aromanya itu wangi, menyegarkan, dan rasanya itu manis. Wal mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, kata Nabi, orang beriman tapi dia enggak baca Quran gitu kan. Kamasalit tamr, seperti buah tamr, yaitu buah kurma. Rasanya manis tapi enggak ada aromanya gitu kan. Rasanya manis tapi tidak ada aromanya. Ini perumpamaan mereka yang membaca Al-Qur'an dan tidak membaca Al-Qur'an. Nah, kembali kepada ayat ini tadi, para malaikat tadi memberikan kabar gembira, kami yang menemani kalian di kehidupan dunia kalian dan di kehidupan akhirat. Syahidnya tadi, para malaikat nanti tetap terus akan menjadi teman yang menemani hingga di akhirat nanti.
Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nanti di dalam surga itu kalian akan mendapati apa yang kalian suka. Ishtaha yashtahi ini diambil dari kata syahwat. Syahwat ini secara umum terbagi menjadi dua, syahwat perut dan kemudian syahwat kemaluan. Orang mukmin yang dia mampu mengendalikan syahwat perut, dia tidak makan kecuali yang Allah halalkan, tidak makan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia baik, halalan thayyiba. Maka nanti dia akan mendapatkan apa yang menjadi syahwat perutnya ini berlipat kali nanti di akhirat. Allah tunaikan ketika dia di muka bumi ini menahan diri dari syahwat tersebut. Demikian pula syahwat wanita yang dia menahan kemaluannya itu untuk dilampiaskan syahwatnya kepada perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran nanti seberkali lipatnya di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dalam surah Yasin yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah mengabarkan itu kan. Inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannat apa ayatnya? Fi syughulin fakihun. Allah Subhanahu wa taala kalamkan, hum wa azwajuhum fi dhilalin, hum wa azwajuhum fi dhilal. Jadi penduduk surga itu dalam kesibukan gitu. Dia disibukkan gitu. Dia dan istri-istrinya nanti di mana? Di surga nanti. Nah, kesibukan apa itu? Nah, di antara kesibukannya adalah menunaikan syahwatnya ini nanti. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, syughul atau kesibukan nanti yang dilakukan oleh penduduk surga nanti di hari akhir itu, ini mohon maaf saya sampaikan mungkin bahasanya agak vulgar. Fadlul baqarah namanya, yaitu memecah keperawanan. Itu kesibukannya di setiap harinya yang ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang mukmin yang mana di dunia dia menahan syahwatnya, baik syahwat perut maupun syahwat kemaluan. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga itu Anda akan mendapati ma tad'un, yakni ma tatlubun, yang kamu minta, yang kamu inginkan semuanya ada di situ. Nuzulan min Ghafurir Rahim, sebagai rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Min ghafur, dari Allah yang Maha Ghafur dan Allah yang Maha Rahim. Jadi demikian. Nah, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang istiqomah dalam keimanannya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di sini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sama seperti surah Fussilat sebelumnya. Yang ini di surah Al-Ahqaf. Sesungguhnya mereka yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam ucapannya tersebut sehingga menunaikan kewajibannya itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka itu bersedih. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah ashabul jannah, penduduk surga, khalidina fiha,
kekal selamanya di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan di muka bumi ini. Ayatnya sama seperti surah Fussilat, namun di surah Fussilat tadi ayat 30 dan 32 yang memberikan kabar gembira itu adalah para malaikat. Kemudian di surah Al-Ahqaf ini Allah sendiri yang menegaskan keutamaan yang diberikan bagi mereka yang mengucapkan Rabbunallah tsumastaqamu. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, istiqomah di dalam kedua ayat ini, baik surah Fussilat ayat 30 sampai 32 tadi ataupun di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 ini, Al-Imam Al-Baghawi menukilkan penafsiran dari makna istiqomah itu di dalam tafsirnya. Su'ila Abu Bakrin, kata Imam Baghawi, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ditanya tentang anil istiqomah, tentang makna istiqomah. Faqal alla tusyrika billahi syai'a. Jadi makna istiqomah ini istiqomah untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian adapun Umar bin Al-Khattab, makna istiqamah yang beliau sampaikan adalah antastaqima 'alal amri wan nahyi. Istiqamah untuk menjalankan perintah Allah dan istiqamah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda istiqamah menjalankan perintah dan istiqomah untuk meninggalkan larangan. Ini yang ditafsirkan oleh Umar bin Al-Khattab. Adapun yang ditafsirkan oleh Utsman ibn Affan adalah akhlisu al-amal lillah, istiqomah dalam ikhlas beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan istiqomah di sini adalah addu al-faraid, tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini penafsiran dari Khulafaur Rasyidin al-Arba'ah terhadap istiqomah yang ada di dalam ayat ini, yang kesemuanya itu mengerucut kepada makna yang sama, yaitu apa? Taat kepada Allah. Istiqomah di sini istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya nanti keistiqomahan yang dilakukan hamba ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda antara satu hamba dengan yang lainnya. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan masing-masing hamba nanti ada kelebihan dan kekurangan di setiap hamba. Nah, adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di hadis yang pertama adalah hadis Abu Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu At-Taifi Ats-Tsaqafi. Abu Amr Sufyan ibn Abdullah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sedikit meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hadis yang mulia yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ajarkan aku, katakanlah kepadaku dalam ajaran agama ini suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah engkau. Cukup satu itu yang aku amalkan. Satu saja wasiat engkau, beri aku wasiat dalam Islam ini yang aku bisa amalkan, dan aku nanti tidak akan menanyakan lagi, tidak akan meminta lagi kepada siapapun selain engkau wahai Rasulullah. Nah, karena kalau kita melihat Sufyan ibn Abdullah At-Taifi ini, beliau berasal dari Taif, dari Bani Thaqif.
Qabilah Bani Thaqif ini kan masuk Islamnya itu setelah Fathu Makkah. Perkiraannya itu setelah pertempuran Hunain. Karena orang-orang Taif itu di tahun ke-8 Hijriah bergabung bersama dengan Qabilah Hawazin yang juga suku Hawazin ini yang paling besar di wilayah Taif ini untuk menyerang kaum muslimin dan Nabi Muhammad itu di Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka kalah, sehingga kemudian harta benda mereka itu menjadi harta rampasan, dan kemudian Nabi Muhammad terus mendesak mereka sampai mereka berlindung di benteng Taif. Nah, pada saat pengepungan di benteng Taif, Nabi Muhammad memberikan ultimatum, yang mau turun dari benteng dan menyerahkan diri masuk Islam akan diberi ampunan. Nah, di situ sebagian masyarakat Taif akhirnya turun dari benteng, datang kepada Nabi Muhammad menyatakan keislaman dan masuk Islam. Nah, yang nampak di sini Sufyan ibn Abdullah perawi hadis ini adalah salah satu dari mereka yang masuk Islam setelah pertempuran Hunain itu, setelah pertempuran Taif. Sehingga periode keislamannya ini, artinya kebersamaan beliau bersama dengan Nabi ini memang tergolong singkat, sehingga wajar hadis yang diriwayatkan itu juga sedikit. Meskipun sedikit, itu adalah hadis yang mulia yang memiliki kaidah agung di dalam agama ini. Maka tadi Sufyan ibn Abdullah minta kepada Nabi untuk diajarkan wasiat, satu wasiat yang aku bisa mengamalkannya. Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah, berlaku luruslah kamu. Nah, sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengakuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup berhenti hanya sampai ucapan. Perintah istaqim, tsumma istaqim ini menunjukkan bahwasanya wujud pengamalan dari keimanan itu ada dalam amal-amal soleh gitu loh. Jadi istiqomah di dalam amal solehnya, ketaatan kepada Allah. Setelah mengucapkan aku beriman kepada Allah, baru kemudian istiqomah. Istiqomah yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Nabi kepada Sufyan ibn Abdullah ini mencakup seluruh perintah Allah dan larangan Allah. Jadi menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam menjalankan segala apa yang diwajibkan oleh Allah, dan kemudian istiqomah dalam meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah dilakukan, maka seseorang itu telah mendapatkan satu anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di dalam menjalankan istiqomah, keistiqomahan, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan hadis yang kedua dalam bab ini. Untuk menjalankan keistiqomahan, ketaatan kepada Allah hendaknya berlaku tengah-tengah, tidak berlebihan. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Jadi Nabi mengatakan qaribu. Qaribu itu dimaknai oleh Al-Imam An-Nawawi al-muqarabah, maknahu al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Jadi ketepatan menuju tujuan, niat menuju tujuan yang tepat, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang. La ghuluwa fihi wa la taqsir. Tidak ada makna berlebih-lebihan dan tidak pula ada makna yang dikurangi. Artinya tepat sesuai porsinya, tidak berlebih-lebihan. Ini qaribu. Maka perintah Nabi qaribu itu tepatkan, sesuaikan.
Wasaddidu, saddidu itu juga maknanya tepat gitu kan. As-shawab, tepat pada sasaran. Nah, Al-Imam An-Nawawi menerjemahkan as-sadad, saddidu adalah al-istiqamah wal isabah. Tetap lurus dan kemudian tepat pada sasarannya. Jadi tujuan kita itu surga kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan. Maka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, lakukan ketaatan tersebut sesuai dengan apa yang Allah senangi. Bukan melakukan suatu amal ibadah itu berlebih-lebihan. Ini contoh kami sampaikan pada saat peristiwa Fathu Makkah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya itu sudah masuk dekat di Mekah, di satu lembah namanya itu Marru Zahran namanya. Sebagian dari kaum muslimin itu kelelahan karena berpuasa, karena peristiwa Fathu Makkah itu terjadi ketika bulan Ramadan. Jadi di awal keberangkatan dari Madinah itu menuju ke Mekah untuk melakukan Fathu Makkah, itu kaum muslimin puasa. Tapi kemudian perjalanan tersebut itu menjadikan sebagian kaum muslimin kepayahan. Nah, melihat hal tersebut, Nabi Muhammad membatalkan puasanya. Jadi mengangkat gelas, farafa al-qadah, ada gelas diangkat dan kemudian Rasulullah minum di atas untanya dengan disaksikan para sahabat yang lain. Sebagian dari sahabat masih ada yang berpuasa, yang Allah Ta'ala a'lam, niatnya itu kita tidak mengetahui gitu kan. Apakah puasanya itu dilakukan hanya sebagai ajang menunjukkan dirinya masih kuat secara fisik gitu kan, aku masih kuat gitu, atau lain sebagainya, kita belum mengetahui. Yang jelas dalam riwayat ini disampaikan sebagian sahabat enggan untuk membatalkan puasanya meskipun sudah melihat Nabi Muhammad membatalkan puasa pada saat itu. Maka di salah satu riwayat yang sahih Nabi mengatakan ulaikal usah, mereka itu bermaksiat, puasa tapi maksiat gitu. Karena apa? Tidak taat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian riwayat yang lain didapati sebagian sahabat gitu kan, qad zullila bithaubin, dia dinaungi dengan helai pakaian karena kepanasan di hari itu. Falamma su'ila, ketika ditanyakan, fasa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, Nabi menanyakan kenapa orang ini kan, shoma ya Rasulullah, dia masih melanjutkan puasanya. Nah, maka di hadis yang lain Nabi mengucapkan laisa minal birri asyamu fis safar, bukan merupakan suatu kebaikan berpuasa pada saat di dalam perjalanan, kata Nabi. Yang dimaksudkan merujuk kepada kondisi orang yang sudah kepayahan dalam perjalanan tapi memaksa diri untuk berpuasa. Ini namanya hulu. Ini tadi yang disampaikan oleh Imam Nawawi, beribadah yang hulu, berlebih-lebihan. Tujuannya itu meraih ridho Allah, bukan tujuannya itu kuat-kuatan fisik gitu loh. Bukan tujuannya itu hebat-hebatan, kekuatan fisik, tidak. Tetapi apa yang Allah ridhoi di situ, itu yang kita tuju. Nah, ini demikian ketika berpuasa. Ini salah satu contoh. Nah, maka meskipun dia memaksakan diri puasa, tetapi Allah nggak senang, Nabi nggak senang, dia nggak dapat apa-apa, hanya mendapatkan kelelahannya saja. Nah, maka di hadis yang lain dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Allah itu senang
kalau hambanya itu mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Allah sudah memberikan keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu. Untuk puasa boleh tidak puasa, nanti untuk sholat ketika sakit boleh duduk. Nah, mereka-mereka yang memang terhalangi, kondisinya itu kesusahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, mengambil rukhsah Allah, mengambil keringanan dari Allah, itu adalah sebab untuk meraih ridha Allah. Allah senang gitu kan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sebagaimana Allah juga senang kalau melihat hambanya itu menjalankan ketaatannya pada saat kondisi yang tidak terhalangi oleh suatu apapun gitu. Jadi sekarang misalnya dalam kondisi kita aman, fisik sehat, panggilan azan terdengar, maka kita mendatangi panggilan azan di masjid untuk sholat berjamaah. Ini kondisi azimah namanya, kondisi azaim. Allah senang ini kan. Ada kalanya nanti kaum muslimin kondisi tertentu tidak bisa menghadiri sholat berjamaah. Misal seperti kaum muslimin yang profesinya itu sebagai dokter gitu. Pada saat sudah isya ini ya, pada saat dia melakukan operasi gitu, masuk waktu sholat, kalau pasiennya ditinggal, mati anak orang nih gitu kan. Maka kemudian rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhirkan sholat bagi seorang yang berprofesi dokter ketika sedang melakukan operasi bedah gitu kan, maka lanjutkan terus itu. Ada rukhsah dari Allah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhirkan sholat. Karena memang konsekuensinya adalah nyawa orang ketika aktivitas operasi itu ditinggalkan pada saat waktu tersebut. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyenangi itu. Karena kondisi yang demikian, akhirnya seorang dokter itu mengambil keringanan dari Allah untuk untuk mengakhirkan sholatnya dan tidak menghadiri sholat berjamaah. Nah, inilah fleksibilitas atau keluasan agama Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada keringanan-keringanan yang Allah jadikan ketika seorang muslim menghadapi kondisi-kondisi yang memang terpaksa, sehingga kewajiban itu dilaksanakan dengan tidak sebagaimana biasanya. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita menyelesaikan pembahasan hadis yang kedua tentang bagaimana beristiqomah, yaitu tepat sasarannya. Kita lanjutkan nanti di pekan yang akan datang insyaallah biidznillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.